Kita alhamdulillah bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad merupakan generasi terbaik yang pernah Allah ciptakan di muka bumi. Dibanding umat Bani Israel, umatnya Nabi Isa, kita umat terbaik, Pak. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang pernah diciptakan di muka bumi oleh Allah. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad itu, kita ini ya, cenderung prinsipnya pada dasarnya umat Nabi Muhammad itu tidak suka melihat kemungkaran, selalu mengajak kebaikan. Coba kalau Ramadan, kenapa panitia sibuk-sibuk membuat program, ada tadarus, ada apa, panitia Ramadan kita, padahal nggak digaji dia, sibuk syuting nih, kayak Ustaz Firman, sibuk syuting, Labhan, nggak digaji. Kenapa sibuk? Mau gitu berbuat kebaikan. Karena itulah watak umat Nabi Muhammad, selalu mengajak umat orang-orang lain itu untuk berbuat baik. Ayo sedekah, ayo sholat tarawih, ayo ngaji. Itu umat Nabi Muhammad itu begitu. Dan kalau ada yang berbuat jahat, kita cenderung mencegah. Ada orang mau nyolong motor, kalau itu teman kita cegah. Dibuat seperti itu. Jadi memang umat Nabi Muhammad wataknya begitu. Berbeda dengan umat Nabi Musa, Bani Israel, orang Israel itu mereka tidak punya karakter seperti itu. Maka wajar kalau sekarang misalnya mereka membantai anak-anak, wanita dibantai, dibunuh, dibom. Memang karakter orang Israel itu begitu, Bani Israel. Tidak punya rasa empati. Dia merasa bahwa rasnya dia itu lebih ketimbang orang lain. Nah, umat Nabi Muhammad itu umat yang wasat. Wasat itu moderat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata dalam surah Al-Baqarah 143. Dan telah kami jadikan kalian umat Nabi Muhammad umat yang pertengahan, wasat, itu umat pertengahan. Untuk apa? Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian kelak di yaumil qiyamah menjadi saksi bagi umat-umat terdahulu. Jadi kita nanti umat Nabi Muhammad nih dikumpulkan di akhirat. Kemudian Allah bertanya kepada umat Bani Israel, umatnya Nabi Nuh, Nabi Lut. Ditanya, apakah Rasul-Rasul kami telah datang kepada kalian? Mereka menjawab, belum ya Allah. Bayangin dia sekalian, di akhirat itu mereka masih bohong. Umat Nabi Musa tuh, Bani Israel, belum ya Allah, belum ada Rasul yang datang kepada kalian, belum ada. Maka Allah bertanya kepada Rasul-Rasulnya, pada Nabi Musa, Nabi Nuh, betul kalian belum datang kepada kaum kalian? Sudah ya Allah. Siapa saksimu? Nah, mereka berkata, Muhammad wa ummatuh. Tanyakan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Nah, kita ditanya oleh Allah, betul kalian menjadi saksi bahwa nabi-nabi kami telah datang kepada kaum-kaum sebelum kamu? Maka kita menjawab, sudah ya Allah. Kami bersaksi bahwa mereka telah datang kepada kaumnya. Dari mana kita tahu jemaah sekalian bahwa para Rasul telah datang kepada umatnya? Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran. Kalau kita baca Quran kan ada tuh kisah-kisah para nabi yang menceritakan bahwa mereka berdakwah kepada kaumnya, tapi mereka bangkang. Kita menjadi saksi. Nah, kalau kita menjadi saksi umat terdahulu, siapa yang menjadi saksi kita di akhirat nanti? Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan yang menjadi saksi kalian nanti di akhirat adalah Rasulullah. Nabi Muhammad, Pak, yang menjadi saksi kita. Kira-kira menurut jemaah sekalian, menurut Bapak Ibu nih, kalau nanti Rasulullah menjadi saksi kita, menjadi saksi umatnya, memberatkan atau mempermudah? Hah? Kalau dalam persidangan kan saksi itu penting. Betul, kamu melihat ini, ya saya bersaksi, ya yang mulia, dia ini. Saksinya memberatkan, udah dihukum tuh. Tapi kalau saksi kita Nabi Muhammad, kira-kira Nabi Muhammad itu memberatkan atau meringankan? Pasti meringankan. Nggak mungkin Nabi Muhammad memberatkan umatnya, meringankan pasti. Begitu sayangnya Rasul kepada umatnya, sehingga beliau tidak akan memberatkan umatnya. Bahkan ketika beliau, saya sering menjelaskan ini, beliau menerima surat ayat dalam surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Kelak ya Muhammad, kami akan mengabulkan semua permohonanmu, permohonanmu di akhirat kami akan kabulkan, kata Allah. Nah, ayat ini menggembirakan Nabi. Kemudian dalam tafsir Jalalain beliau berkata, idzan lan arda wala wahid min ummati finnar. Kalau itu memang janjimu ya Allah, maka aku belum ikhlas, belum puas, akan terus meminta kepadamu kalau masih ada satu umatku di neraka.
kalau masih ada satu umatku di neraka. Jadi Nabi akan terus bermohon pada Allah agar umatnya itu dikeluarkan dari neraka sampai terakhir. Pasti umat yang terakhir keluar dari neraka itu umat yang mana tuh? Umat yang Nabi yang paling terakhir keluar dari neraka itu umat yang mana itu? Itu udah paling bejat banget itu. Udah gak pernah sholat, udah gak pernah puasa, maksiat, mulu, zina, mabok. Tapi tetap Nabi itu saking cintanya pada umatnya akan terus mengeluarkan umatnya dari neraka. Bapak mau gak begitu? Hah? Mau gak? Ya gak mau lah. Kita maunya sebelum masuk neraka diselamatin oleh Rasulullah. Sebelum masuk neraka dapat syafaat. Jangan sudah masuk neraka baru dapat syafaat, jangan.